Lembu Soro Legenda Gunung Kelut, cerita rakyat dari Jawa Timur. Ya, jadi makna dari film ini ya, jangan berbuat jahat atau sekalipun kita itu seorang yang terpandang ya, yang punya kekuasaan itu jangan sesekali berkhianat atas janji atau ucapannya, karena itu akan menentukan nasib baik buruk atau nama baik seseorang tersebut. Halo guys, selamat datang di channel Salmansah Alfaris. Hari ini kita akan belajar cerita rakyat Nusantara. Jadi hari ini kita akan ke konten reaction. Wah, reaction. Tapi reaction yang akan kita reaksi ini adalah satu channel video ya, film animasi dari karya anak bangsa guys ya. Jadi buat kalian jangan lupa ini di subscribe ya channel Gromor Studio Series, oke? Dan pada cerita kali ini kita akan mempelajari, kita akan nonton, yuk nobar bareng cerita rakyat Nusantara. Yang pertama ini kita akan nonton Legenda Gunung Kelut. Nah, sebelum kita masuk ke konten atau filmnya Gunung Kelut, sejarah legenda Gunung Kelut, kita akan bahas dulu nih guys ya, background atau penjelasan Gunung Kelut sendiri. Nah, Gunung Kelut adalah gunung berapi aktif di daerah Jawa Timur yang terletak di perbatasan Kabupaten Kediri, Blitar, dan Malang. Dengan ketinggian 1731 meter di atas permukaan laut, gunung ini dikenal karena sering meletus, dengan lebih dari 30 letusan tercatat sejak tahun 1000 Masehi. Nah, bagaimana ceritanya? Langsung saja tonton videonya sampai habis. Let's go. Nah, tonton videonya sampai habis guys ya. Wah, di sini hebat banget nih guys. Gila, karya anak bangsa sudah sekeren ini loh. Dari visual animatornya keren banget sih ini. Kita harus support nih guys, Gromor Studio. Dan jangan lupa juga subscribe Salmansah Alfaris karena akan ada berbagai macam video reaksi yang lainnya. Kisah Nusantara. Mari kita saksikan full filmnya. Legenda Gunung Kelut. Alkisah dahulu kala di Jawa Timur ada seorang raja bernama Prabu Brawijaya yang berkuasa di Majapahit. Sang Prabu memiliki seorang putri nan cantik jelita bernama Diah Ayu Pusparini. Kecantikan sang putri sangat terkenal seantero negeri. Banyak pemuda dari berbagai penjuru mencoba meminang sang putri. Namun sia-sia karena sang putri belum berkeinginan untuk menikah. Melihat hal itu, sang Prabu mulai gundah, memikirkan masa depan putri tercinta dan kerajaannya. Sang Prabu ingin sekali melihat putrinya menikah dengan lelaki yang tepat. Suatu hari, terlintas dalam benak sang Prabu cara agar putri segera menikah. Maka, pada suatu malam, Prabu Brawijaya mengajak putrinya untuk berbicara empat mata. Ayahanda mengerti, engkau menginginkan suami yang hebat, sakti, mandraguna, dan tampan. Ayahanda memiliki ide agar engkau segera menikah.
akan diadakan sayembara, dan sayembara tersebut adalah bagi siapapun laki-laki yang bisa merentangkan busur Kiai Garuda Yaksa dan mengangkat gong Kiai Sekar Delima, maka dialah orang yang berhak untuk mempersunting dirimu. Mendengar hal tersebut, sang putri sungguh terkejut, namun tidak berani menolak bahkan melawan permintaan dari sang ayah. Oh, jadi di sini Sang Prabu atau Raja Prabu Brawijaya sendiri punya seorang putri yang belum kunjung menikah, dan di sini sang ayah ya karena khawatir ya, karena anak sang sematawayang ya putrinya sendiri itu belum menikah, dan di sini sang ayah mengadakan sayembara siapa yang bisa mengangkat busur panah dan gong tadi ya, itu yang akan mendapatkan sang Putri putri. pun menyanggupinya. Sang Prabu segera memerintahkan pengawalnya untuk menyebar sayembara tersebut kepada seluruh rakyat dan pangeran di sekitar Majapahit. Wih, keren banget guys, asli. Loh, jadi kayak itu ya, Hari kepala berganti babi. hari, sang Manusia putri kepala menjadi babi. bingung dengan keputusan tersebut. Dia sering merenung berharap bahwa kelak suaminya adalah orang yang hebat dan sesuai keinginannya. Walaupun sang putri mengetahui bahwa busur Kiai Garuda Yaksa dan Busur gong Kiai Kiai Sekar Delima adalah pusaka Garuda yang Yaksa, memiliki kekuatan Sekar Delima. dahsyat, sehingga pemenangnya pasti bukan sembarang orang. Tetapi entah mengapa hatinya merasa resah. Akhirnya tibalah pada hari yang telah ditentukan. Nah, di Semua sini peserta nih, dari penjuru negeri telah berkumpul datanglah di tiba alun-alun waktunya kerajaan. sayembara itu dilaksanakan guys ya. Terlihat sang Banyak Prabu banget duduk nih di singgasananya antusias bersama permaisuri untuk serta mendapatkan putri Diah Ayu putri Pusparini. Diah Ayu Para Pusparini. pengawal menyiapkan alat sayembara, yaitu busur Kiai Garuda Yaksa dan gong Kiai Sekar Delima. Busur Kiai itu ya, dan gong Sekar Delima. Prabu Brawijaya memukul gong pertanda sayembara dimulai. Gong dipukul dan sayembara pun Secara dimulai bergantian, secara peserta mulai bergantian, merentangkan busur dan mengangkat dan gong mulai tersebut. para peserta unjuk bakatnya untuk mendapatkan sang putri Diah Ayu Pusparini guys. Wah, peserta satu. Berat banget guys, kayaknya guys. Sulit ya untuk menarik busur Kiai. Namun tidak ada satupun yang berhasil. Tidak ada yang Bahkan tak bisa jarang ada beberapa satupun. yang mengalami musibah, seperti tangan yang patah ketika mencoba merentangkan busur dan pinggang yang cedera akibat memaksakan mengangkat gong besar dan berat. Prabu Brawijaya mulai gelisah karena takut tidak ada laki-laki yang mampu memenangkan sayembara ini. Ketika sang Prabu akan memukul gong pertanda sayembara usai, dari kejauhan terlihat seorang pemuda berkepala lembu. Dia mendekat dan berkata kepada sang Prabu, "Ampun wahai Gusti Prabu, apakah hamba diperkenankan mengikuti sayembara ini?" Kamu siapa Kisana? "Saya biasa Oh, ini dipanggil bukan Lembu Suro, pangeran Gusti Prabu." Kepala babi guys, tapi kepala lembu Baiklah, ya. kamu boleh mengikuti sayembara ini. Sang Prabu seakan meremehkan dan yakin bahwa Lembu Suro tidak akan Lembu mampu Suro memenangkan sayembara ini. Dengan ilmu kanuragan Lembu Suro, merentangkan busur Kiai Garuda Yaksa adalah hal yang sangat mudah. Hal itu disambut riuh tepuk tangan dari para penonton.
Akhirnya Namun, Lembu Suro pun berbeda bisa dengan sang putri, menaklukkan dia busur nampak panah sangat cemas karena tidak tersebut, ingin guys, ya. bersuami manusia berkepala lembu. Ketika Tapi Lembu di Suro sini Lembu bersiap Suro untuk itu mengangkat manusia gong berkepala Kiai lembu, Sekar guys. Delima, semua Dan orang di sini nampak Sekar tegar. Delima, apakah Lembu Suro bisa menaklukkan gong Tak Sekar terkecuali Delima sang tersebut? putri, dia sangat berharap Lembu Suro gagal di sayembara ini. Tetapi takdir berkata lain. Lembu Suro mampu mengangkat gong tanpa ada halangan berhenti. Semua Bisa. penonton bersorak-sorai, Akhirnya sedangkan sayembara putri itu Diah pun Ayu Pusparini hanya bisa dimenangkan oleh terdiam. Hatinya begitu Lembu hancur, Suro dia tak kuasa dan menerima akan kenyataan mendapatkan menikah dengan manusia putri berkepala lembu. Diah Ayu Pusparini, putri Sambil dari menangis, Prabu sang putri Brawijaya. meninggalkan acara sayembara. Melihat hal itu, sang Prabu hanya bisa terkulai lemas karena telah mengecewakan putri semata wayangnya. Walaupun begitu, demi menjaga martabat sebagai seorang Prabu, Prabu Brawijaya tetap menikahkan putri Diah Ayu Pusparini dengan pemenang sayembara, yaitu Lembu Suro. Lembu Suro. Apakah akhirnya Sang putri Lembu Suro menangis meratapi menikahi sang nasibnya. putri? Berhari-hari dia mengurung diri di dalam Sang kamar. putri Hanya diam masih saja melamun meratapi dengan tatapan kosong. nasibnya, guys. Terkadang tanpa sadar meneteskan air mata. Melihat keadaan tuannya yang memprihatinkan, seorang inang pengasuh menasihati sang putri. Inang pengasuh memberikan saran agar sang putri membuat satu permintaan lagi kepada Lembu Suro sebagai syarat pernikahan. Dan syarat tersebut adalah Lembu Suro harus membuatkan sumur di puncak Gunung Kelut. Kelak sumur tersebut sebagai tempat mandi sang putri, tetapi harus diselesaikan Sumur di dalam satu Gunung malam. Kelut Sang harus putri pun diselesaikan menerima usulan tersebut satu malam. dan segera menyampaikan kepada Lembu Suro. Dan akhirnya apakah satu permintaan dari Tuan Putri itu dilaksanakan Lembu Suro? Kita lihat ya, guys, ya. Di sebuah hutan dan Tanpa perjalanan berpikir panjang lagi, Lembu Suro berangkatlah rombongan berangkat. keluarga istana dan Lembu Suro ke puncak Gunung Kelut. Senja pun telah berganti malam. Setibanya di puncak Gunung Kelut, Lembu Suro mulai menggali tanah dengan kedua tanduknya. apakah Lembu Suro bisa menaklukkan tandangan sang putri untuk membuat sumur di Gunung Kelut? Dan Lembu Suro pun Bahkan tidak berselang lama, melakukannya. Lembu Suro telah Dalam menggali satu tanah malam cukup apakah dalam. bisa selesai? Malam semakin larut, sumur yang digali semakin dalam. Wow. Hal ini membuat sang putri semakin panik. Sang putri mendesak ayahnya untuk menggagalkan Lembu Suro menyelesaikan syarat sebelum fajar tiba. Karena tidak mau mengecewakan putri semata wayang untuk kedua kalinya, Sang Prabu Brawijaya memerintahkan pengawal untuk menimbun sumur dengan batu dan tanah. Tidak ada satupun yang berani menentang perintah Sang Prabu. Mereka segera melaksanakan. Di sini karena sang putri sendiri agak panik ya. Sang putri meminta ayahnya atau sang Prabu Brawijaya untuk mengerahkan anak buah kerajaannya menimbun batu ke dalam sumur yang sedang digali
Lembu Suro. Perintah walaupun Lembu Suro masih berada di dalam sumur. Pengawal tidak menghiraukan teriakan Lembu Suro. Mereka terus menutup sumur hingga Lembu Suro terkubur di dalamnya. Agak sedikit jahat sih ya di cerita ini. Lembu Suro sendiri ini akhirnya terkubur ceritanya di dalam kisah ini, dalam alur film Legenda Gunung Gelut. Akankah berakhir begitu saja nasib yang menimpa Lembu Suro? Langit pun mulai gelap dan suara gemuruh petir pun mengiringi area Gunung Kelut, tepat berada di timbunan tanah Lembu Suro. Dan semua anak kerajaan dan sang Prabu pun panik. Meski Dan demikian, sang suara Lembu ratu Suro masih terdengar dari luar. juga ikut Lembu panik. Suro mengucapkan sumpah serapahnya kepada sang Prabu dan seluruh rakyat Kediri. Iya, Kediri besok bakal petok piwaresku sing makaping-kaping. Yoiku Kediri bakal dadi kali, Blitar dadi latar, Tulungagung dadi gedung. Karena ancaman tersebut, Prabu Brawijaya dan seluruh rakyat berusaha menangkal sumpah dengan membuat tanggul pengaman yang kokoh hingga menyerupai gunung. Jadi dalam sumpah serapahnya tadi ya, di dalam sumpah serapahnya Lembu Suro itu berbunyi, Lembu Suro mengucapkan sumpah serapahnya kepada sang Prabu dan seluruh rakyat Kediri. Iya, Kediri "Wahai orang-orang Kediri, suatu saat akan besok bakal mendapatkan petok piwaresku sing balasanku yang sangat besar, Yoiku Kediri yaitu Kediri akan menjadi bakal dadi sungai, kali, Blitar Blitar akan menjadi dadi latar, daratan, Tulungagung dan Tulungagung akan menjadi daerah perairan yang sangat dalam." Nah, di sini karena sang Karena Prabu ancaman tersebut, Prabu takut ya, Brawijaya dan langsung seluruh sang rakyat Prabu berusaha mengerahkan menangkal sumpah pasukannya dengan untuk menangkal membuat sumpah tanggul itu. pengaman yang kokoh hingga menyerupai gunung dan sekarang disebut dengan Gunung Pegat. Gunung Pegat untuk menangkal ya. Prabu Jadi pun juga niatnya mengadakan gitu. tolak bala dengan larung sesaji di kawah Gunung Kelut. Akan tetapi setiap kali Gunung Kelut erupsi, warga menganggap itu adalah amukan Lembu Suro sebagai balas dendam atas apa yang dilakukan oleh Prabu Brawijaya dan putrinya. Oke, begitulah ceritanya. Lembu Suro Legenda Gunung Kelut, cerita rakyat dari Jawa Timur. Ya, jadi makna dari film ini ya, jangan berbuat jahat, atau sekalipun kita itu seorang yang terpandang ya, yang punya kekuasaan, itu jangan sesekali berkhianat atas janji atau ucapannya, karena itu akan menentukan nasib baik buruk atau nama baik seseorang tersebut. Oke, singkat cerita yang kita simpulkan dari film ini ya, di suatu kerajaan ada seorang raja, Prabu Brawijaya, dan seorang putrinya bernama Dyah Ayu Pusparini yang tak kunjung mendapatkan jodoh atau pasangan sang kekasih. Dan di sini sang ayah pun, sang Prabu Brawijaya, mulai panik karena sang putri tak kunjung mendapatkan suami, dan diadakanlah sayembara barang siapa yang bisa mengangkat ataupun melebarkan busur Kiai Garuda Yaksa dan mengangkat gong Kiai Sekar Delima akan mendapatkan
sang putri. Dan ketika itu semua orang tidak bisa mengangkat dan menaklukkan Gong Kiai Sekar kelima dan busur Garuda Yaksa, datanglah seorang manusia berkepala lembu atau lembu suro yang bisa menaklukkan sayembara tersebut. Dan akan tetapi sang putri tidak menerima dan akhirnya memberikan satu tantangan lagi, itu buat lembu suro supaya bikin sumur di area Gunung Kelut dalam satu malam. Dan di sini sang lembu suro pun bisa menaklukkan, akan tetapi dari kerajaan menimbun dan mengubur lembu suro di dalam sumur yang digalinya. Ya, dia berkhianatlah dan akhirnya lembu suro pun mengucapkan sumpah serapahnya yang berbunyi seperti tadi. Dan seperti itu guys, akhir ceritanya setiap kali Gunung Kelut itu meletus, itu diyakini amarah murka dari lembu suro. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah pada menonton sampai habis. Jangan lupa buat teman-teman yang suka dengan konten-konten seperti ini ya, bisa support channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe ya pastinya ya. Saya Salman Alfaris pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.